Halo semuanya, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, ke sesi 3 ya, terakhir. Jadi kita sebelumnya udah bahas yang dia linear elastis atau sigma sama dengan modulus kali regangan. Atau ini tadi. Yang sebelumnya kita bahas kan sigma. Aduh, kenapa lagi nih? Sebentar guys. Emang kadang agak bermasalah. Kan sigma sama dengan ini kan. Sekarang kita di luar itu. Nah, bagaimana tuh? Nah, jadi pada saat pembebanan tarik, serat dan matriks berdeformasi elastis. Saat berdeformasi elastis, matriks berdeformasi plastis. Saat berdeformasi elastis, matriks berdeformasi plastis. Kedua serat berdeformasi plastis. Serat patah dilanjutkan dengan kegagalan komposit. Pengaruh fraksi fiber, pengaruh regangan M, matriks dan regangan serat, pengaruh distribusi kekuatan serat, pengaruh letak pada matriks, pengaruh deformasi plastis pada matriks. Iya ya, agak banyak ya dia ya. Tapi itu dia sigma komposit sama sigma M FM, sigma F VF gitu. Nah, jadi untuk yang di luar uni elastis, maka kemungkinan serat patah, serat matriks, rusak, cracking, deformasi plastis, interface rusak, dan lain-lain itu diperhitungkan. Dan kekuatan dari komposit ini ditentukan berdasarkan kerusakannya. Siapa yang duluan rusak? Apa yang menyebabkan kegagalannya gitu ya. Nah, kita akan membahas duluan adalah sigma atau tegangan U apa ini? UL, UC. Oh, yang arah longitudinal dulu ya, longitudinal unidirectional continuous FRP. Oke. Kekuatan ditentukan oleh kerusakan. Ingat itu ya. Jadi kita akan search dulu ini, kita akan cari tahu dulu siapa nih yang duluan rusak gitu ya. Nah, misalnya itu ada apa ya? Biasa ada grafik tegangan versus regangan. Misalnya pastikan modulus si F ya lebih tinggi daripada matriks ya. Nah, jadi tapi si matriks ini dia regangannya lebih tinggi gitu ya. Nah, ketika kita kasih apa namanya penarikan yang tinggi, pasti yang duluan gagal itu fibernya gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa regang tinggi-tinggi banget gitu. Untuk kondisi yang ini ya, kondisi yang pertama tuh ini. Ingat dulu kondisi pertama. Nanti kita akan menemukan namanya sigma eh, M aksen. Berarti kita pakai tegangan di mana eh, apa ya? Si fiber itu udah putus gitu, rusak gitu. Kebayang nggak sih? Iya, harusnya kan kita pakai yang di atasnya ini kan nih. Tapi karena dia putusnya di sini, kita pakai yang ini gitu. Harus kan di atas ini dia kalau mau ke sini gitu. Harusnya. Ya, tapi kan nggak begitu gitu. Oke, regangan pada matriks lebih besar daripada fiber atau ya, ini simbolnya. Oke. Matriks lebih ulet. Karena fiber karbon EM-nya 1%, sedangkan matriks itu bisa sampai 20%. Itu gede kan? Nah, ada dua kondisi. Untuk kondisi yang pertama itu, jadi kalau misalnya dia fraksi fibernya rendah, sangat rendah, maka yang dahulu rusak adalah fibernya atau seratnya. Kita asumsikan ini sedikit sekali ya fibernya. Dan karena dia sedikit sekali itu, maka masih ditahan oleh matriksnya. Jadi yang komposit rusak karena apa? Ya pasti karena matriksnya, atau dia rusak karena matriksnya atau matriks failure. Nah, berarti sigma U sigma ultimate sama dengan volume fraksi matriks dikalikan ini sigma ultimate matriksnya berapa gitu kan? Karena kan apa dia?
Misalnya hanya satu serat gitu ya. Pasti kan ketika dia putus si matriksnya masih menahan. Tapi kalau volume fibernya tinggi, ditanya siapa yang duluan rusak, ya jawabannya tetap seratnya duluan rusak. Tapi apakah si matriks tadi dapat menahan ketika fiber sudah rusak? Tidak, karena fraksinya sudah rendah gitu. Rusak karena serat. Jadi dia rusak karena serat dan matriksnya sekaligus dia failure-nya gitu. Yang luar rusak tetap fiber, tapi matriks tidak dapat menahannya lagi. Itu kondisi kedua ya. Jadi maka kita dapatkan fiber plus matrix failure atau sigma ultimate sama dengan fraksi fiber dikalikan sigma fiber ditambahkan fraksi matriks dikali sigma M aksen. Matriks aksen maksudnya apa nih? Itu tadi yang udah kita bilang tadi. Misalnya dia kan misalnya dia failure di sini nih, ya kan? Tertarik di sini. Seharusnya dia masih masih bisa menahan di sini kan. Tapi di sini udah gagal dia. Ini kita sebutkan sigma M aksen pasti di bawah sigma M gitu. Kalau yang ini dia, aduh sorry. Ini adalah sigma M. Yang itu adalah sigma M aksen gitu ya. Didapatkan sama dengan perkalian antara EM kalikan sigma F gitu ya. Oh sorry, EM dikalikan regangan F kita. Seperti itu dapatnya. Dan kita ini dapat kita plotting, jadi misalnya kayak gini ya, matriks ini contohnya. Misalnya fibernya 0, maka gimana ya ngomongnya? Ini sigma M. Ini misalnya volume fiber ya. Misalnya 0, maka kekuatan si apa kompositnya berada di mana? Berada di sigma kekuatan matriksnya kan. Nah, ketika fibernya itu 100, maka kalau dari sisi matriksnya ya 0 dia nggak ada ditahannya kan. Nah, kalau misalnya fiber gitu ya, misalnya dia fraksi fraksi volume eh, fraksi volume fibernya 0 gitu, maka dia ada di ini sigma M aksen gitu. Kalau misalnya dia 100% ya kekuatan fibernya gitu. Kebayang nggak ya kira-kira? Nah, ketika kalau misalnya kita gabungkan, pastikan nanti ada ini sigma M aksen pasti di bawahnya sigma M. Nah, ketika kita tambahkan si volume fibernya ada suatu ketika di bagian sebelah sini dia menurun kekuatannya, kemudian naik lagi gitu. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai turun lah ya kan. Nah, seperti itu. Ini ya, tadi kalau fraksi fibernya 0, berarti kan yang menahan adalah kekuatan matriksnya seutuhnya. Kalau dia apa namanya matriksnya nggak ada, berarti kekuatannya 0. Kalau misalnya eh, ini matriksnya 100% ya kekuatan fibernya. Kalau fibernya nggak ada ya kekuatan matriksnya tapi di bawah dikit gitu ya. Di bawah. Nah, itu dia tadi ya. Nah, jadi kita ada bisa nentuin sigma composite ultimate. Kita ada sigma ini, kita dapat ini ya, volume minimum sama volume kritikal gitu. Kenapa kita perlu tahu volume minimum sama volume kritikal? Kenapa pasti kalau dia si volume kritikal itu di atasnya volume minimum. Nah, kenapa kita harus di atasnya volume kritikal? Karena agar kekuatan komposit di atas matriksnya. Jangan sampai sia-sia kita bikin kompositnya gitu kira-kira. Kemudian ada kondisi yang kedua. Kan tadi yang pertama ya. Ini adalah yang kedua. Sigma ultimate unidirectional continuous FRP dalam kondisi matriks yang lebih getas. Tadi yang lebih getas adalah fibernya. Ini sekarang matriks ya. Ada kita pakai si apa thermoset, maka dia akan lebih getas dibandingkan fiber gitu. Maka tadi kalau kita dapat M aksen, maka sigma M aksen, sekarang sigma F aksen, di mana matriksnya putus. Nah, di situ dia berarti
sigma F aksen itu kita dapatkan adalah pengkalian dari apa nih? Apa yuk, yuk, yuk. Kita pakai si ini kan eh EF kalikan ini kan eh regangan si M kan gitu kan. Nah, oke, betul nih. Nah, oke, dan ini pun ada dua kondisi juga gitu. Kondisi yang pertama adalah kalau fraksi fibernya tinggi gitu, sehingga yang rusak akhirnya adalah fiber failure karena seratnya yang banyak. Ini bisa langsung kita bikin sigma ultimate sama dengan fraksi fiber dikalikan sigma fiber gitu kan. Sedangkan kalau dia sedikit fiber ya, sehingga rusak akhirnya adalah matriksnya dulu yang rusak, tapi masih ditahan nih oleh fibernya gitu. Jadi matriks plus fiber failure ya. Dan sigma ultimate adalah VMG G ultimate matrix ditambahkan volume fiber, volume apa fiber dikalikan adalah sigma F aksen tadi ya. Dia dimana fiber gagal saat matriksnya gagal gitu ya. Nah, di sini tadi dia ini kita dapatkan. Dapatlah dia ini. Kalau kita plotting tadi kayak gini lah jadinya dia. Ini adalah fiber ya. Misal 0 ke sini, sigma M, sigma fiber. Oke. Ini kalau dia sebentar dulu ya. Oke oke. Tapi intinya di situ kita harus tahu yang volume transisi ini dan kita naikkan sedikit dari fraksi volume seratnya, maka kekuatan komposit akan meningkat pesat. Makanya orang suka dibikin di sini misalnya 0,7 gitu kan. Karena dia naiknya dia pesat gitu. Makanya orang biasa bikinnya di atas volume transisi gitu kira-kira. Mungkin aku akan belajar lagi di bagian ini ya, yang grafik-grafik itu ya agak kurang paham dikit. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Eko dulu kata.